Oke, kita hari ini akan bahas tentang XPath ya. X-nya itu XML ya, XML. Path-nya ya Path ya. Nah, sekarang Path itu apa? Nah, Path ini ya. Path itu apa? Nah, XML Path. Artinya kan kalau bahasa Indonesia jalur ya, jalur atau ya apa? Nah, seperti ini ya. Nah, ini Path ini yang merah ini. Jadi Path dari A ke G berarti yang merah ini. Nah, itu namanya Path ya. Jadi lewat kemana-mana aja. Kalau ada orang bilang, oh, lurus, habis itu belok kiri, habis itu belok kanan, habis itu lurus lagi. Nah, itu namanya fat. Itu biasanya digunakan untuk menavigasi ya, memberitahu ke orang lain kalau kita mau menunjukkan menuju ke tempat tertentu. Nah, itu namanya fat. XML fat berarti fat untuk mencari salah satu item data pada XML nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, kita udah sering mendengar istilah fat itu kalau Anda lagi buka Explorer ya, cara penyimpanan folder dan file di Windows maupun di Linux itu pakai sistem fat. Misalkan ini ya, saya punya folder di dokumen manajemen 2019 bahan kuliah SML. Nah, gitu. Ini urutan ini dari D, kemudian ini folder ya, ke folder dokumen manajemen. Ini folder lagi, baru nanti ketemu file. Nah, itu namanya fat. Namanya fat ya. Di Linux juga namanya fat ya. Fat. Ya, kalau contohnya ini saya buka, kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, ini misalkan C program file, mana saya ya? Ke Microsoft, ke, nah ini. Ini fat ini. C program file Microsoft Edge Updater. Nah, inilah fat. Jalur untuk menuju ke folder ini. Gitu ya. Jadi, kita udah sering mendengar istilah fat di dalam apa, penyimpanan file. Nah, sehingga ya, penyimpanan file kita di hard disk itu strukturnya struktur tree. Ya, struktur tree ini. Kalau digambarkan ya pakai struktur tree. Struktur tree seperti ini. Ini C nanti kalau di dalam folder ini C. Ini program file. Di dalam program file sebelahnya ada Windows gitu. Dalam program file di bawahnya ada Microsoft. Ya, dan selanjutnya gitu. Seperti jadi susunan folder dan file kita di dalam hard disk itu pun disusun secara diagram tree. Nah, sementara kita tahu XML itu struktur datanya juga tree. Ya. Nah, maka pada XML ada satu bahasa ya, satu bahasa yang namanya XML fat ya, digunakan untuk menuju ke item tertentu di dalam file XML kita. Kalau dalam hal ini filenya adalah file XML ya. Sebenarnya tidak hanya digunakan untuk file XML, tapi digunakan juga untuk file HTML. Jadi dalam file HTML kita bisa mencari nilai dengan menggunakan perintah-perintah XML fat nanti ya. XML fat. Oke, jadi jalur langkah ya, tahapannya jalur untuk mencapai target atau tujuan tertentu. Jadi contohnya ini, di dokumen manajemen 2019 bahan kuliah SML, ini jalurnya. Untuk menuju ke sini kan, menuju ke SML. Atau kalau dituliskan boleh juga kita menuliskannya dalam bentuk pakai panah begini ya, di sebagian apa penulisan gitu ya. Notasi ada yang A, dari A ke B, dari B ke E, dari E ke G gitu. Tapi kalau di SML nanti ya pakai struktur data kerja mirip seperti ini nanti penulisan. Oke, nah ini tadi ya File Explorer. Jadi File Explorer itu ya struktur datanya tree C, ada Windows, program, file, user. Nah ini berarti kalau menuju font, nya apa? C, Windows, fonts. Nah sekarang kalau XML, nah contohnya XML ini, kita punya data XML seperti ini. Ya, kita punya data XML seperti ini. Ada, ya. Jadi ini XML, eh, ini apa namanya? Ini preambulnya ya. Ini berarti rootnya apa ini? Ini di XML ini apa rootnya?
Rootnya adalah, yuk, ini pada memperhatikan atau pada ini? Apa ini rootnya di sini? Bookstore, Pak. Ya, bookstore ini rootnya. Atau ini file XML ini kalau kita gambarkan dalam diagram tree kira-kira seperti ini. Nah, root itu ini nih yang paling atas. Di dalam bookstore ada book nih, di dalam bookstore ada book ini. Nanti di dalam book ini ada title, author, year, price ini dituliskan di sini ya. Title, author, year, price. Itulah struktur tree dari ini format data kita yang disimpan dalam file XML seperti ini. Jadi XML itu dirancang dengan struktur tree ya. Pada setiap objek yang menggunakan struktur T itu nanti bisa kita akses dengan menggunakan bahasa Fed ya. Bahasa Fed nanti. Ya bahasa Fed itu ya yang seperti ini tadi ya. Di dokumen manajemen gitu pakai bahasa Fed. Nah, jadi pada XML disebut expect nanti. Bahasanya disebut expect. Nah, nanti selain ada expect ada Xlink. Nah, nanti ada Xlink, ada expect. Contohnya link seperti ini. Nah, ini kan mirip ya. Ini kayak ini urutannya dari sini ke sini. Tapi nanti berbeda nanti. Kalau Fed seperti ini. Kalau Xlink seperti ini. Nanti setelah ini kita membahas tentang Xlink. Oke. Nah, materi tentang apa ini? Tentang expat ini juga bisa Anda perkaya melihatnya di W3 School. Nah, ini. Jadi di W3 School juga ada pembahasan XML dan expat ya. Kita di sebagian Anda kan melihat dari sini. Jadi pada XML selain ada expat, nanti ada Xlink, ada XSLT, ada Xquery, ada Xpointer. Nah, gitu. Nah, expert ini pemersatu semuanya. Expert, ya, expert itu syntax for defining parts of an XML document ya. Syntax untuk menemukan bagian tertentu dari dokumen XML kita ya. Syntax itu kan berarti kan susunan kata-kata ya, atau ya kadang-kadang itu menjadi bahasa pemrograman, makanya disebut language ya. Ada juga yang menyebut Expat ini adalah sebuah language. Nah, nanti ada ratusan perintah-perintah di dalam Expat yang sudah distandarisasi ya. Di dalam pengolahan XML ya. Contohnya, nah ini. Seperti ini ekspresinya. Ini ada banyak ya. Jadi seperti ini. Ini ada artinya nanti kalau dibuat slash bookstore book dalam kurung satu ini artinya ambil bookstore apa ya menuju ke bookstore ke book satu. Kalau dalam kurung satu berarti ini book yang ke satu. Berarti yang diambil mana? Yang diambil ini. Book satu. Tapi kalau booknya dua, yang diambil yang kedua. Karena book di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, begitu. Ya, kalau mau diambil yang terakhir, book last bisa. Atau bisa diambil book last kurang 1. Gitu, dan seterusnya. Nah, ini sintak yang seperti ini yang disebut sintak dari expat ya, yang stylenya, yang modelnya ada sampai ratusan ya, seperti itu. Nah, apa gunanya nanti? Ini gunanya nanti bisa digunakan kalau kita mau mengakses file yang berbentuk SGML ya, baik XML maupun HTML nanti. Jadi kita hanya dengan menuliskan bahasa perintahnya tadi ya. Nah, seperti ini. Ekspresinya di sini disebut dengan menuliskan ini kita nanti bisa mengambil nilai tertentu. Nah, mengambilnya pakai apa? Nah, nanti ada berbagai tool yang bisa digunakan untuk memberikan perintah expert ya. Ada berbagai tool, ada yang toolnya udah jadi, ada yang toolnya dan yang pakai JavaScript juga orang banyak yang melalui DOM nanti. Nah, kita pada mata kuliah ini kita menggunakan Python percobaannya nanti. Jadi di Python nanti Anda download di bagian prakteknya ya. Nah, bagian praktek mana? Nah, ini praktek nanti, ini Anda download filenya, udah saya share nggak ya? Nah, ini percobaan expert dengan Python. Nah, ini percobaan expert. Nanti ini Anda download lagi. Anda download, Anda cobakan gitu ya. Yang ini yang dipraktek ya. Nah, untuk yang dipraktek nanti kita absennya
Nanti mungkin saya buat seperti tadi lagi. Jadi absen yang untuk teori tadi itu jamnya sampai jam 7 ya. Jadi kalau Anda udah lewat, Anda nggak bisa lagi tuh absen nanti. Absen saya pindahkan jam 7. Untuk yang praktek mungkin nanti absennya saya buat seperti itu lagi ya. Boleh ya nanti ya. Untuk yang praktek karena ini agak lama, pakai apa ya? Pakai Anda mau pakai apa nih? Mau coba pakai QR code ini cuma mahasiswa malam kasihan ya. Yang nggak punya dua alat nggak bisa absen kalau pakai QR code. Ya, kalau kemarin kan Anda di absen itu berdasarkan yang nonton YouTube ya, minggu lalu ya. Ya, jadi minggu lalu presensi Anda itu saya buat berdasarkan yang nonton YouTube. Berarti yang ini nanti saya buat berdasarkan yang, yang kayak tadi ya nanti ya. Saya buatkanlah nanti yang praktik sama dengan cara yang tadi ya untuk presensinya ya. Oke, jadi ini Anda download. Setelah Anda download nanti Anda buka pakai Jupyter. Nama filenya ini dia. Percobaan 4 XML Fact. Nah, ini nanti Anda klik, Anda buka gitu ya, pakai Jupyter seperti biasa, atau boleh pakai Colab. Nah, ini materinya. Materinya, ini apa itu expert? Expert itu elemen utama ya pada, jadi nanti pada ada namanya XSLT, itu dia menggunakan expert ini ya, sintak-sintak yang ada pada expert. Apa itu FAT? FAT itu kayak folder tadi udah ini ya, kayak folder kita di Windows atau di Linux seperti ini kan, folder ada book, sehingga jadi FAT. Nah, expert itu bagian dari SFT, Xlink maupun Xquery nanti. Jadi ada expert, ada Xpointer nanti. Expert singkatan dari XML Fact Language. Expert menggunakan sintak. Sintaknya itu kayak 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 kita membuat jalur tadi ya. Nah, kayak di sini. Nah, kayak di sini ini seperti ini. Nah, C program file lah seperti ini nanti sintaknya. Nah, kalau di Python kita menggunakan library, nama library-nya adalah LXML. Ini nama library-nya LXML. Jadi nanti ini Anda cobakan. Nanti ini kan kalau library kita import ya. Ini karena saya mengambil hanya bagian E3-nya, jadi from LXML diimport untuk apa ini namanya objek ya, objek E3-nya. Ini di run aja. Tapi ya harus di run ya. Walaupun tidak kelihatan hasilnya karena nanti berkaitan ya dengan yang di bawah ini. Atau yang nanti yang menggunakan library ini ya, yang E3 ini. Oke, jadi nanti yang mau kita di percobaan ini kita pakai XML yang sederhana aja. Ini ada XML, ini rootnya mahasiswa, isinya NIM. Ada 2 NIM nanti. Nah, ini kita kalau mau mengambil file teks bisa pakai perintah string io seperti ini. Ini langsung nanti tersimpan di F. Atau Anda simpan ini dalam file XML. Nanti Anda buka dengan perintah open nama file R encoding UTF-8 gitu. Nanti sama ini. Tapi kalau ini mau Anda buat ke file, Anda buat dulu ya, jadi file XML ya. Nah, kalau yang sekarang kita pakai yang ini yang contohnya di sini pakai string io aja ya. Kalau agak banyak nanti contohnya bisa Anda buatkan dalam bentuk file. Oke, ini saya jalankan. Ini juga belum ada hasilnya ya, nggak kelihatan ya, karena nggak ada perintah mencetak. Nah, pertama ini kita ambil nih. Jadi nanti kita ngambil rootnya kan mahasiswa ya. Ini ya kalau kita jalankan. Ini saya lihat dulu ya. Nah, ini kalau saya jalankan. Nah, ini dia ngambil ini rootnya mahasiswa. Perintah expect-nya ini slash mahasiswa. Seperti halnya kalau kita ngasih perintah slash apa ini? Slash program file. Saya enter. Nah, hasilnya kan seperti ini kan. Maka pada di sini kalau di slash mahasiswa, nah terambil nanti ini bagian mahasiswanya. Nah, kalau saya buat slash mahasiswa NIM, ya terambil nanti ya. Karena di sini yang kita ambil tag, yang muncul tagnya, tag NIM gitu ya. Tag NIM. Nah, kalau kita ambil root nanti, nah dari root kita ngambilnya root, kemudian kita cetak rootnya, nanti rootnya kalau kita ngambilnya dari NIM ya, yang NIM jadi root nanti. Kalau kita mengambil nilainya kasih perintah titik teks ya, itu jadi propertinya ya. Nah ini, ya. Nah ini NIM, jadi ini 0,
Kenapa 0? Karena NIM-nya yang pertama adalah 2024-23001 ini. Ini 0, ini array ya, pakai array kita ngambil kan pakai tanda indeks tadi ya. Ini yang ke satu, ini yang kedua. Jadi kalau kita buat 2, oh ini 0 ya, sorry ya. Jadi yang satu itu jadi dimulai dari 0, yang kedua dimulai dari 1 ya. Nah, nomor indeksnya ya. Ini diambil NIM yang berikutnya. Jadi seperti halnya yang di sini tadi, sintak di sini. Ah ini. Nah, kalau di sini dia sintaknya dimulainya dari 1 ya. 1, ini bisa pakai last ya. Dan sebagainya gitu. Oke. Itu dasar-dasar penggunaan XPath di Python ya, dasarnya. Nah, kita bisa beberapa cara gitu, cara mengambil nilai datanya. Nah, ini contohnya lagi ya. Ini contoh file XML kita ini, berarti ada tag mahasiswa, ada tag NIM, dan ini nilainya ya, atau teksnya. Nah, ini yang pertama dengan cara perintahnya seperti ini ya. Jadi kita ambil, ini perintah fat-nya. Ini kalau pakai 2, ini berarti nanti kita bisa mengambilnya. Jadi kalau 1 ini kan 1 slash-nya ya, berarti ininya harus absolut ya, alamat XPath-nya apa fat-nya ini harus mahasiswa NIM gitu. Tapi kalau 2 ini bisa dalam bentuk alamat relatif gitu ya. Jadi kalau kita jalankan, nah ini diambilnya ini teksnya. Teksnya pada root yang ke-1 adalah apa ini 2004. Jadi kalau pakai 2 slash tidak perlu fat-nya itu lengkap seperti ini. Kalau slash-nya 2. Ya, karena nanti ini alamatnya harus lengkap, disebut dengan cara sintaks secara absolut, ini secara relatif gitu. Oke, ini kita lanjut dengan ini contohnya kalau mau diambil yang apanya, bahwa ini jadi parent ya, sehingga kalau kita ambil beberapa, nah seperti ini. Ini jadi root dari yang ininya ya, yang ini yang ke-1 ini tadi yang indeks yang pertama ya. Kalau dalam hal di sini saat itu yang kedua, ini yang pertama. Oke, nah kita kalau seandainya kita mengambil atribut, karena selain tag pada XML kan ada atribut. Ini kebetulan di sini kan contohnya nggak ada atribut. Kita bisa cek dengan perintah hash ya attr ya. Jadi hash atribut ya. Apakah ada atribut gitu? Kalau kita coba, ini tentu jawabannya false ya. Karena memang di sini kan memang nggak ada yang pakai atribut ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau ngambil, kalau mau NIM-nya banyak, gimana cara ngambilnya? Cukup begini. Nah, ini pakai alamat relatif tadi ya, yang slash-nya 2 tadi. Ini semua NIM diambil. Kebetulan kan NIM-nya berapa? NIM-nya 2 ya. Ini kalau kita tambah lagi 1 ya. Kalau Anda mau tambah lagi, oh ini kebetulan yang ini kosong, udah ada ya. Nah, ini saya buat ini 2022 23 00 70. Nah, ini kan baru ya. Nih, saya jalankan. Nah, ini kan kalau ini kan dia cuma 2 tadi. Cuma ada ini kalau kita jalankan ini, nah 3 deh jadi. Jadi kalau kita mau semua seperti ini perintahnya, pakai untuk menggunakan sintak relatif namanya gitu ya. Oke, kita juga bisa hitung ya. Kita bisa hitung ada berapa NIM-nya di sini. Ada berapa nanti kita cetak. Ada 3 ya. Kenapa? Karena ini kan ada 3. NIM-nya 1, 2, 3 gitu. Maksudnya kalau mau menghitung jumlah datanya gitu. Oke, itulah dia XPath ya. Jadi XPath adalah perintah-perintah atau bahasa atau sintak yang sudah distandarkan di dalam XML yang disebut dengan XPath, cara mengakses bagian tertentu dari file XML. Yang diambil itu bisa elemen, bisa atribut, ya kan? Kalau ini kan namanya ini tag ya, bisa atribut. Kalau ini kan namanya atribut. Kalau ini namanya teks gitu. Kan, jadi bisa diambil dengan satu sintak pengarah namanya XPath. Dengan perintah-perintahnya udah standar seperti ini. Termasuk kalau di Python, nanti kalau di JavaScript, atau kalau Anda menggunakan tool XPath tertentu, ya perintahnya seperti ini. Gitu. Cuma tadi kita lihat memang untuk urutan kalau di Python ini kalau yang pertama yang select the first itu pakai 0 ya. Urutannya kalau di Python tadi kan ini.
Ini kan ternyata bukan 1 ya. Untuk yang pertamanya yang 0 tadi. Nah, ini ya. Jadinya yang pertama jadi 0. Oke. Berikutnya contoh. Nah, nanti ini Anda cobakan. Contoh untuk apa sih ini XPath ini? Nah, contohnya kita bisa menggunakan XPath ini untuk mengambil data kita dari sebuah website. Itu namanya kan web scraper ya, ini sering dibutuhkan pada proses text mining ya, bagian dari data mining. Misalkan ini di web ini di web ini ya, ini kalau saya buka isi webnya seperti ini. Si webnya seperti ini. Ini sebuah web apa ini? Ya, web e-commerce. Nah, kita mau ngambil data ini. Nih, data ini gimana cara ngambilnya? Dari web ini. Itu namanya scraper. Nah, namanya web scraper. Gimana caranya? Kita mau ngambil data ini aja gitu. Tapi ini kan sebuah web. Kita tahu linknya. Linknya seperti ini. Nah, dengan expert XML, kita bisa ambil datanya dengan perintah seperti ini tadi. Di expert ini kita pakai alamatnya alamat relatif ya. Div class, nah ini karena kita kebetulan tahu bahwa letak file teksnya itu di dalam ini ya. Di dalam div class call div. Dari mana kita tahu ini di sini? Ini bisa kita buka dengan page source ya. Nah, dengan atau bisa pakai inspect ya. Ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini. Di mana dia letak yang apa tadi yang mau diambil tadi apa? Yang mau diambil itu yang nilai apa tadi itu ya? Nilai ini. Jadi ini file apanya? File HTML-nya kan kita bisa buka gitu. Nah, berdasarkan inilah diketahui file-nya seperti ini. Ini pun dia pakai alamat relatif ya, letaknya di H4 ya. Mana? Di sini di H4-nya mana ya? Atau kita bisa juga mengambilnya pakai begini juga bisa ya. Sini. Yang mau kita ambil adalah yang yang ini ya, di sini ya, ini kita mengambil ini. Lihat, ini berada di H4 kelas gitu. Jadi harus kita buka dulu ini. Sehingga ini urutan fetnya kita tahu seperti ini nanti ini di kelas sekolah dari sini. Sehingga dengan link ini dari link ini kalau dijalankan dengan mengambil expat ini, nah dapat 3 harga ini. Padahal kita ngambilnya dari web. Jadi kita bisa mengambil data yang ada di halaman web. Nah, itu biasanya misalkan Anda mau mengambil data di Tokopedia, gitu kan nggak boleh sama admin Tokopedia. Kan. Kita bisa ambil dengan scraper ya. Nah, salah satu web scraper itu bisa pakai XPath ya. Atau ini contoh nih, di web ini ada file XML. Ini ya, ini kalau kita buka, ini contoh yang kedua ya. Ini kan ada file XML. Ini ya. Ini Python di boleh. Oh enggak, ini mau ngambil ini ya, tentang halamannya seperti ini ya. Halaman di Python. Nah, kita mau mengambil datanya, ngambil file di XPath ini. Nah, yang mau kita ambil itu adalah tutorial dari ini data ini kan tutorial ini isinya apa saja gitu. Nah, ini ada Python handle, ada file size. Nah, itu bisa diambil ini kalimat-kalimat ini dengan menggunakan XPath yang seperti ini. Berarti kan syaratnya kan kita harus tahu ini struktur SML-nya. Nah, ini kalau dijalankan ini terambil ini. Nah, ini. Oh, ternyata di halaman ini ada HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python gitu. Ini dari mana? Ini di halaman ini. Dari halaman ini. Berarti harus benar ininya. Ya, memang kita harus mengetahui XPath-nya dan kita tahu itu adalah dengan kita klik kanan, kita view source. Nah, semua website kan ini bisa dibuka ininya. Nah, kita harus lihat ini struktur file XML-nya. Gitu. Kelebihannya kalau dengan kita pakai coding ini adalah karena kan file XML itu kan sering dinamis ya, web sekarang. Kalau dengan XPath dia bisa mengatasi dinamisnya halaman web ya. Kayak Google, Facebook itu kan halamannya dinamis. Nah, ini contohnya ini bisa diambil ini. Yang kalau yang tutor tadi ya. Nah, ini selain itu kan di sini sebenarnya ada tutor ya. Yang ini bukan ya, yang tutor itu nanti. Nah, ini kalau dijalankan. Nah, ini tutornya tutor tentang HTML, tentang berarti di halaman ini dia tentang tutornya tentang HTML, tentang
itu cara ngambilnya. Nah, itulah tentang XPath dan contoh penggunaan. Nah, dari situ Anda diberi latihan, Anda diminta untuk mengambil data artis dari halaman link ini. Yang kedua, Anda untuk melakukan web scraper juga dengan mengambil list Python, referensinya Python. Ini ada dua contohnya berdasarkan dua penggunaan, contoh yang dua penggunaan ini menggunakan XPath. Itu untuk latihannya. Oke, Anda bisa menambah pemahaman dari modul ini dengan membaca ini yang ada di ini tadi ya di Web3 School atau ini tentang pemrograman Python-nya ya XML dengan di sebagian juga ini saya ambil dari Geek for Geek. Oke, itulah pembahasan kita pada hari ini.